Karena itulah berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami lakukan, kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita berikan salam nasional kita, Merdeka! 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 Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadiran di kantor DPP PDI Perjuangan. Saya didampingi oleh Pak Deddy Sitorus, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Bung Roni Talapesi, Ketua DPP Bidang Hukum, kemudian Ibu Yuke, Wakil Bendahara, Seno Bagaskoro selaku juru bicara, kemudian Bung Ciko Hakim, juru bicara partai, Bung Hindra selaku Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional, ada Wakil Sekjen Pak Adi Darmo dan teman-teman juru bicara muda dari PDI Perjuangan di belakang. Terima kasih atas kehadirannya di kantor DPP PDI Perjuangan. PDI selalu menyampaikan pesan-pesan tentang bagaimana PDI punya komitmen di dalam membangun demokrasi, membangun peradaban yang baik tentang Indonesia Raya kita. Karena itulah awal konferensi pers ini saya akan sampaikan tayangan video berikut ini yang menggambarkan bagaimana demokrasi sering dibajak oleh berbagai aspek-aspek populisme dan lain sebagainya. Mari kita lihat bersama-sama tayangan video ini. Tema sentralnya adalah mari kita memperbaiki demokrasi sebelum seluruh bangsa ini crash bagaikan pesawat terbang yang dipimpin oleh seorang kapten yang hanya mengedepankan suatu janji-janji yang sifatnya populis. Inilah yang juga menjadi pegangan dari PDI Perjuangan di dalam pilkada serentak ini. Ketika kami mempersoalkan tentang fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi, dan kemudian membuat suatu norma-norma baru sehingga kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada merah putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktek banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih. Kita jaga seluruh keteladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum. Ini ada tampilan bagaimana Jenderal Hukum yang menjadi panutan. Beliau bukan politisi, beliau polisi merah putih, bukan parcok. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itulah pada kesempatan ini kami menghimbau seluruh rakyat Indonesia agar kapal Republik Indonesia tidak crash. Maka mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri. Suatu negara tanpa sistem hukum, suatu negara ketika sistem demokrasinya dimanipulasi, itu bagaikan tubuh tanpa tulang, semua menjadi tidak berdaya. Dan di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakkan kebenaran di dalam menjaga
bumi pertiwi ini. Karena itulah berdasarkan hasil rekapitulasi yang kami lakukan, kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Kita melihat provinsi menang, berhasil dimenangkan di 14 provinsi atau 38 provinsi, dan kabupaten kota menang sebanyak 247 atau 48%. Dan proses pelembagaan partai terus-menerus dilakukan sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah. Di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya. Di beberapa wilayah seperti Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan kemudian Jawa Timur, kita melihat berbagai anomali-anomali demokrasi. Karena itulah kami mengajak seluruh komponen masyarakat, mari kita tegakkan demokrasi agar tubuh Indonesia memiliki tulang-tulang yang kokoh berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi negara yang seharusnya tidak boleh digoyahkan oleh siapapun, karena sebagai bangsa kita punya cita-cita, sebagai bangsa kita punya peradaban yang baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan pilkada tidak satu putaran, ternyata Mas Pramono Anung dan Rano Karno berkat dukungan seluruh komponen masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang begitu tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi Jakarta menjadi benteng demokrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada KPU di Jakarta, Bawaslu Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya di dalam mencegah berbagai intervensi-intervensi yang tidak menginginkan pilkada satu putaran. Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, Saudara Hendra menunjukkan bahwa Jakarta pilkada dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Rano Karno. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keteguhan. Kami sangat terharu dan mengapresiasi ketika beberapa ormas secara spontan, sukarela ikut mengawal, bahkan tidur di lokasi-lokasi penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka mari kita jaga suara rakyat adalah suara Tuhan, dan PDI Perjuangan akan terus percaya kepada nilai-nilai kebaikan di dalam demokrasi. Kami tidak menginginkan kapal Indonesia crash karena pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, mencegah judi online, mencegah tambang-tambang ilegal, mencegah narkoba yang mematikan masa depan anak-anak muda bangsa, itu kemudian kehilangan orientasinya karena masuk di dalam kegiatan politik praktis. Tadi dikatakan di dalam video betapa lamanya waktu untuk memperbaiki berbagai kerusakan-kerusakan ketika aspek-aspek hukum yang berkeadilan itu ditinggalkan. Perlu 20 tahun hanya kita memilih sosok pemimpin yang digerakkan di dalam pilkada ini oleh bansos. Di Sumatera Utara ada beras yang namanya BN, beras Nusantara, sebagai inisial dari Bobi Nasution. Dari gambaran video tadi menggambarkan itu perlu 20 tahun untuk mengatasi berbagai kerusakan-kerusakan yang terjadi. Maka pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, kita adalah bangsa besar, kita bangsa pejuang, jangan pernah takut, ketakutan adalah ilusi, dan mari kita tegakkan kebenaran dalam demokrasi. Terima kasih.